Selamat datang di channel Syiar Kalam FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala habibina wa syafi'ina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wattaba'a hudah wa ba'd. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna binuril fahm waftah alayna bima'rifatil ilm وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبعد. Terakhir kita membahas tentang kisah masuk Islamnya Sayyidina Umar ibn Al-Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib. Kita akan kembali ke kisah hijrahnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke negeri Habasyah atau Ethiopia. Apa yang terjadi dengan para sahabat Nabi di negeri itu? Apa pelajaran-pelajaran pentingnya? Bagaimana terjadi dialog antara Raja Najasyi, namanya Najasyi ya, dengan para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di sana? Ini agak sedikit panjang ceritanya, kamu dengerin baik-baik. Kamu cukup mendengarkan, saya yang membacakan. Nah, ya Allah ya Karim. Quraisy tabi'at lin Najasyi fi amril muhajirin. Pertama saya berikan pengantar begini. Orang-orang Quraisy setelah tahu para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke sebuah negeri dan dilindungi negeri itu, mereka tuh punya otak apa namanya otak permusuhan ya. Jadi mereka berpikir gimana caranya supaya orang-orang yang hijrah ke Habasyah itu balik lagi. Karena kalau misalnya mereka udah bisa balik lagi, mereka bisa perang lagi, bisa diperangi lagi, itu paham nggak? Mereka kan udah damai nih. Ketika hijrah ke Habasyah, sahabat-sahabat Nabi itu sudah damai di sana karena ada seorang raja yang tidak pernah menzalimi siapapun. Nah, orang-orang Quraisy berpikir ulang gimana caranya supaya mereka bisa balik lagi. Paham nggak maksudnya? Akhirnya mereka punya ide begini. Udah gini aja. Kita utus orang yang cerdik di antara kita. Ada seorang namanya Amr bin As. Amr bin As ini dikenal sebagai seorang diplomatnya orang Arab. Jadi dia itu saking mahirnya dalam bercakap-cakap, beretorika gitu. Sampai-sampai orang-orang Quraisy itu percaya dengan kemampuan Amr bin As. Akhirnya Amr bin As diutus ke sana. Amr bin As ini dulunya belum masuk Islam. Di fase ini belum masuk Islam. Tapi di kemudian hari, Amr bin As menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, masuk Islam. Dan Amr bin As lah yang bawa Islam ke negeri Mesir. Amr bin As, minimal kamu tahu ya, ada sahabat baru namanya Amr bin As. Orang cerdik, orang cerdas, bahkan sampai-sampai dikisahkan dalam sebuah sumber, Amr bin As itu saking cerdasnya, dia nggak pernah memutuskan sesuatu dan dia menyesali putusannya, ngerti nggak? Kalau kita kan berapa kali kamu menyesali sesuatu? Menyesali dalam arti kita dikasih pilihan antara dua pilihan, kemudian kita memilih A, tiba-tiba salah pilihan ini. Amr bin As itu selama hidupnya, ketika dia memutuskan sesuatu, dia nggak pernah menyesali putusannya. Saking apanya itu? Saking cerdasnya, saking cerdiknya, paham nggak? Nah, orang-orang Quraisy sengaja memilih Amr bin As supaya apa? Bernegosiasi dengan Raja Najasyi supaya apa? Supaya dikembalikan para sahabat tapi supaya dikembalikan ke negeri mereka, ke negeri asal mereka. So, mereka punya ide begini. Ketika nanti bertemu dengan Najasyi, kan biasanya kalau misalnya ada kerajaan, biasanya kan ada orang-orang di sampingnya tuh, apa ajudan-ajudannya, ya kan? Mereka punya ide begini. Kamu nanti sebelum ketemu sama Najasyi, kamu ketemu dulu tuh sama ajudan-ajudannya. Kasih mereka hadiah semuanya. Pinter kan? Supaya apa? Supaya mereka menyetujui permintaan mereka gitu loh. Mereka kan permintaannya apa? Pengen supaya sahabat Nabi itu kembali. Kamu kasih hadiah setiap ajudan mereka itu. Setiap patriark atau uskup yang ada di samping Najasyi itu. Kemudian baru terakhir kamu ngomong sama Najasyi, kamu kasih hadiah yang besar untuk Najasyi. Jadi mereka udah menyediakan orang yang cerdas, yang bisa berdiplomasi, kemudian hadiah untuk setiap orang yang ada di situ, di ajudan-ajudannya itu. Demi apa tujuannya? Mengembalikan sahabat Nabi.
Nah, sekarang saya akan bacakan apa yang terjadi ketika mereka sudah datang nih ke negeri Habasyah. Itu perjalanan jauh. Perjalanan jauh. Jadi orang Quraisy ini selalu berpikir gimana caranya supaya para pengikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu diintimidasi, diperangi, dilukai, pokoknya begitulah. Melihat mereka aman, nggak senang mereka itu orang-orang kafir itu. Akhirnya datang ke Najasyi, terjadilah percakapan di antara mereka dengan para patriark dan Raja Najasyi itu. Nah, pertama mereka terjadi di Amr bin As, mereka diutus 2 orang. Namanya Amr bin As dengan Ibn Abi Rabi'ah. Amr bin As dengan Ibn Abi Rabi'ah. 2 orang ini, 2 orang cerdik dari kalangan orang-orang Quraisy. Setelah datang ke sana ngasih hadiah tuh ke ajudan-ajudan yang Najasyi. Bayangin nih di sebuah kerajaan, rajanya duduk di sana, kemudian ada ajudan-ajudan. Sebelum bertemu dengan raja, ketemu sama ajudan-ajudannya kan. Kamu kalau misalnya pengen mewujudkan suatu tujuan, terus terwujudnya tujuan ini bergantung pada putusan sebagian orang, bisa kita ngasih hadiah dulu kan, dia nggak? Ya nggak? Kamu misalnya di dunia pekerjaan itu sering terjadi tuh. Kita misalnya pengen naik jabatan, paham nggak? Kita deket itu orang yang bisa naikin jabatan kita terus kita hadiah ya kan? Supaya apa? Supaya hatinya luluh minimal ya kan? Nah ini cerdiknya orang Quraisy begitu. Dikasih hadiah itu patriark-patriarknya supaya apa? Supaya patriark-patriark ini mendukung rencana mereka mengembalikan sahabat Nabi. Sebelum mereka ngomong sama Najasyi. Setelah dikasih hadiah satu persatu, kemudian mereka bilang, nah, faqadima fi dzalika al-yawm Amr bin As wa ibn Abi Rabi' fa fa'ala ma asharat bihi Quraisy. Fa'ataya kulla bitriqin hadiyatan wa qala lahu innahu qad jaa ila baladil malik gulman sufaha. Ada sekelompok orang-orang bodoh. Jadi Amr bin As menyebut sahabat-sahabat Nabi itu sebagai sufaha, artinya orang-orang bodoh. Terus sengaja itu diplomasi supaya apa? Supaya nanti dibalikin lagi gitu loh, paham nggak? Jadi sengaja dia menggambarkan sahabat Nabi sebagai orang-orang bodoh supaya nanti apa? Dikembalikan. Faraqu dina qaumihim wa lam yadkhulu fi dinikum. Dia meninggalkan agama leluhur mereka dan juga nggak masuk agama kalian. Tuh lihat, ini bahasa diplomasi begini nih. Tujuan mereka itu mengembalikan sahabat-sahabat Nabi. Mereka bilang gini, itu yang berlindung di kerajaan kalian itu orang-orang bodoh. Dia itu masuk agama kalian enggak, meninggalkan agama leluhurnya juga iya. Jadi maksudnya bukan bagian dari Anda gitu loh. Ngapain dipelihara gitu, kira-kira begitu ya. Ngapain dipelihara, bukan bagian dari agama kamu. Walam yadkhulu fi dinikum wa ja'u bidinin mubtadi. Mereka datang dengan agama baru. Tuh lihat. Bahasa diplomasi ini. La na'rifu nahnu wala antum. Kita nggak tahu mereka, kalian juga nggak tahu mereka kan? Katanya gitu kira-kira. Wa qad ba'athna al-malik fihim asyraf qaumihim liyaruddahum ilaihim fa idza kallamna al-malik fihim fa ashiru alaihi bi ayyuslimahum ilaina. Wa qad ba'athna al-malik fihim asyraf qaumihim. Kami sudah mengutus orang yang paling cerdas, orang yang paling terhormat di antara kami, maksudnya orang-orang Quraisy, itu Amr bin As dan Ibn Abi Rabi'ah. Fa idza kalamna al-malik fihim fa ashiru alaihi bi aslim. Nanti kalau misalnya kalian bisa ngomong sama raja, ini belum ngomong sama raja. Dia baru ngomong sama ajun-ajun. Nanti kalau seandainya udah bisa kesempatan bisa ngomong sama raja, tolong bilangin supaya itu sahabat-sahabatnya itu dikembalikan. Karena mereka itu pertama katanya orang bodoh, bukan penganut agama kalian, bukan penganut agama kami juga. Kami nggak mengenal mereka, kalian juga nggak mengenal mereka. Ngapain dipelihara gitu kira-kira ya? Tujuannya begitu. Wala yukallimahum fa inna qaumahum alam. Kembalikan aja mereka ke kaumnya, karena kaumnya lebih tahu tentang diri mereka. Kira-kira gitu permintaannya. Sampailah kemudian para ajun itu mengatakan, iya oke. Terjadi diplomasi itu dengan ajun-ajun Najasyi. Nanti datang ke Najasyi, terjadi percakapan dengan Najasyi, dan ini percakapannya. Tsumma dakhala ila Najasyi, Amr bin As, Ibn Abi Rabi'ah datang kemudian ke ruangan Najasyi. Seperti biasa sebelum bicara memberikan hadiah. Tsumma qala lahu, ayyuhal malik. Wahai yang mulia.
wahai sang raja, innahu qad awa ila baladik minna gilman sufaha. Ada sekelompok orang-orang bodoh yang berlindung di kerajaan yang mulia. Kata Amr bin As nih, kata Amr bin As. Faraqudina qaumihim. Sama ucapannya kayak sebelumnya. Mereka ini, orang-orang bodoh ini telah meninggalkan agama leluhur mereka, agama kaum mereka. Maksudnya keyakinan syirik. Keyakinan syirik, ajaran musyrik mereka tinggalkan. Walam yadkhulu fi dinik, enggak masuk agama Anda. Wa ja'u bidinin ibtada'uhu la na'rifuhu nahnu wala anta. Mereka datang dengan agama baru, kami tidak mengenal mereka, yang mulia juga enggak kenal dengan mereka. Wa qad arsalna ilaika fihim, maksudnya agama. Kami tidak mengenal agama itu, maksudnya agama Islam. Jadi kata Amr bin As, sekelompok orang ini telah datang dengan agama baru, yang mulia enggak kenal agama itu, aku juga enggak kenal dengan agama itu. Wa qad arsalna ilaika fihim asyrafa qaumihim min abaihim wa amamihim wa asyairihim litaruddahum alaihim. Kemudian kaum kami telah mengutus orang terhormat, orang terpandang di antara mereka. Maksudnya dirinya nih, Amr bin As dan Ibn Abi Rabi'ah. Kaum kami telah mengutus orang terpandang, orang terhormat di antara mereka, supaya yang mulia mengembalikan mereka ke tempat asalnya, kepada kaumnya. Fahum a'la binna ainan adra bimaslatihim. Kaumnya lebih tahu tentang kemaslahatan orang-orang ini. Sebaiknya dikembalikan saja. Wa ala bima'abu alim wa atabuhum fi faqalat batariqatu. Nah, ketika Amr bin As Ibn Abi Rabi'ah bernegosiasi, Najasyi kemudian menyerap tuh permintaan itu, orang-orang ajudan di sampingnya bilang, sambil ngompor-ngomporin, supaya dibalikin. Kata orang-orang ajudan di sampingnya bilang begini, Shadaqa ayyuhal malik, yang mulia, benar kedua orang ini. Qaumuhum a'la bihim ainan, kaumnya lebih tahu tentang kemaslahatan mereka. Maksudnya udah balikin aja gitu loh. Kaumnya itu lebih tahu ketimbang kita apa yang maslahat buat mereka. Wa a'lam bima'abu alaihim fa aslimhum ilaihima. Udah serahkan aja kepada keduanya. Hampir terjadi nih. Hampir terjadi. Fal yaruddahum ila biladihim wa qaumihim faghadiban Najasyi. Najasyi ketika mendengar itu marah. Ketika ajudan-ajudannya bilang supaya orang-orang yang berlindung tadi itu dikembalikan, Najasyi kemudian marah. Waqala, berkatalah Najasyi, wallah la uslimuhum ilaihima. Aku tidak akan sudi menyerahkan mereka, maksudnya sahabat Nabi itu yang berlindung. Aku tidak akan sudi menyerahkan mereka kepada kedua orang itu, Amr bin As dan Ibn Abi Rabi'ah, utusan kafir Quraisy. Aku tidak akan menyerahkan mereka sama sekali. Wala yakadu qaumun jawaruni wa nazzalu biladi wa ikhtaruni ala man siwai hatta ad'uhum fa as'alahum amma yaqul hadzani fi amrihim fa in kanu kama yaqulan aslamtuhum ilaihima wa radatuhum ila qaumihi wa in kanu ala ghairi dzalik mana'tuhum minhuma wa ahsantu jiwarahum ma jawaruni. Kata Najasyi begini, demi Allah, tidak pernah ada suatu kaum datang ke negeriku ini, kemudian dia memilih aku sebagai tempat perlindungan, kecuali pasti akan aku lindungi. Gak akan aku serahkan kepada siapapun. Dia menjamin keamanan siapapun yang berlindung di negerinya gitu, paham gak? Najasyi ini orang adil. Makanya Nabi itu mempersilahkan para sahabat Nabi untuk hijrah ke Habasyah, karena di negeri Habasyah ini ada seorang raja yang tidak pernah berbuat zalim. Jadi dia nggak mau sembarangan menyerahkan orang yang sudah berlindung di negerinya. Gini aja kata, kita tanya dulu dua orang ini secara detail, alasan mereka, motif mereka. Kalau benar orang-orang yang berlindung itu seperti yang dikatakan oleh dua orang tadi, bahwa mereka itu orang bodoh, mereka itu datang dengan agama baru, kemudian mereka itu mencaci maki Tuhan-Tuhannya orang-orang musyrik dan lain-lain, kita serahkan. Tapi kalau enggak. Adil kan seorang raja begitu kan? Sebelum diserahkan ditanya dulu gitu loh, paham nggak? Jangan buru-buru diserahkan begitu aja. Akhirnya apa yang terjadi? Majulah seorang sahabat namanya Ja'far ibn Abi Thalib. Siapa itu Ja'far bin Abi Thalib? Siapanya Nabi berarti ayo? Anaknya Abu Thalib. Abu Thalib siapanya Nabi? Hah? Abu Thalib siapanya Nabi? Pamannya Nabi. Berarti anak paman namanya apa? Sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atfi. Fakana alladhi takallam. Oh enggak. Nah,
Para sahabat Nabi ngumpul dulu. Sahabat Nabi di sebuah ruangan berkumpul. Kira-kira begini, mereka tuh saling berbisik satu sama lain. Kalau seandainya raja itu bertanya kepada kita, kita mau ngomong apa? Kira-kira begitu ya. Karena kalau seandainya mereka dibawa sama Amr bin As dan Ibn Abi Rabi'ah, dibawa balik lagi ke Mekah, ya habislah sudah nasib mereka. Paham gitu ya? Akhirnya mereka berkumpul. Kira-kira nanti kalau saya raja nanya kita ngomong apa ini? Mataqul lirajul idza ji'tumu. Dalam bahasa Arab begitu. Terus jawaban sebagian di antara mereka, naqul wallahi ma alimna wa ma arana bihi nabiyuna kaidan fi dzalika ma huwa kain. Gini aja. Kita jawab sesuai apa yang kita tahu. Kita jawab sesuai yang diperintahkan oleh nabi kita. Udah apapun yang terjadi setelah itu biarin aja. Pasrah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting jujur. Lihat orang-orang beriman. Itu dalam keadaan susah. Kalau orang-orang kayak kita mikirnya apa coba? Kita bohong aja. Supaya kita tetap terlindungi. Paham nggak? Kalau mereka enggak. Kita jawab sesuai apa yang kita tahu. Nggak usah dilebih-lebihkan. Nggak usah dikurang-kurangi. Kita jawab pertanyaan raja itu seperti yang kita tahu. Sesuai dengan perintah Nabi kita. Falamma jawada'an Najasyi asaqifatahu. Udah Najasyi dipanggil tuh. Semua ajudan-ajudannya ngumpul. Kemudian utusan para sahabat Nabi. Namanya Ja'far bin Abi Thalib. Fakana alladhi takallam Ja'far ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu. Faqal. Perkataan Ja'far. Dengarkan. Banyak pelajaran ini. Ayuhal malik. Wahai yang mulia. Wahai sang raja. Kunna qauman ahla jahiliyah. Kita ini adalah kaum jahiliyah. Ja'far. Di hadapan Najasyi. Najasyi di hadapannya banyak ajudan-ajudannya. Ini masa-masa yang mencemaskan, karena kalau saya mereka salah ucap, mereka bisa dibalikin ke Mekah, ditindas lagi, ya kan? Tapi Ja'far sebisa mungkin berkata jujur, yang mulia, kami ini adalah orang-orang yang hidup di kaum jahiliyah. Na'budul asnam, kita dulunya itu menyembah berhala, kata Ja'far bin Abi Thalib. Wa na'kulul maitah, kita memakan bangkai. Wa na'til fawahish, kita melakukan perbuatan-perbuatan buruk, minum khamr, berzina dan lain-lain. Wa naqta'al arham, kita memutus tali silaturrahim. Wa nusi'al jiwar, kita berbuat buruk dengan sesama tetangga. Dikisahkan masa lalunya. Maksudnya masa lalu orang-orang yang sebelum memeluk Islam. Sebelum memeluk Islam, berbuat buruk, memutus tali silaturrahim, saling membunuh kadang-kadang ya kan, dan lain-lain. Wa ya'kulul qawi minna ad-dhaif tuh. Yang kuat di antara kami memakan yang lemah. Memakan yang lemah artinya apa? Menindas yang lemah, paham nggak? Jadi penindasan, kezaliman, perzinahan itu merajalela di kaum kami. Kata Ja'far bin Abi Thalib. Fakunna ala dzalik. Kita seperti itu yang mulia. Hatta ba'atsallahu ilaina rasulan. Sampai kemudian hari Allah mengutus seorang rasul. Minna dari kalangan kami, maksudnya dari kalangan Quraisy. Na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afaf. Kita mengetahui kejujurannya, amanahnya, keterpercayaannya, akhlaknya, kita tahu nasabnya, kita tahu segala-galanya menyangkut orang ini, menyangkut Rasul ini. Fada'ana ilallahi linuwahidahu. Lalu Rasul ini mengajak kami untuk menyembah Allah saja, meninggalkan ajaran syirik. Wa na'budahu wa nakhla ma kunna na'bud nahnu wa aba'una min duni mil hijra wal awthan. Rasul ini mengajak kami untuk meninggalkan bebatuan, patung-patung yang kami sembah itu supaya menyembah Allah saja. Maksudnya mengajarkan agama tauhid. Amarana bisidq. Rasul ini memerintahkan kami untuk bersikap jujur. Tuh. Padahal dulunya suka apa? Suka bertikai, tidak amanah, hidup di tengah lumuran kemaksiatan, kedurhakaan. Lalu datang seorang Rasul mengajak kami untuk bersikap jujur. Wa ada al-amanah, menunaikan amanah. Wasilatir rahim, menyambung tali silaturrahim. Yang dulu kebiasaannya apa orang-orang Arab itu? Sedikit berantem sama saudara, putus silaturrahim. Rasul yang satu ini mengajak kami untuk menyambung tali silaturrahim. Wa husnil jiwar, berbuat baik dengan tetangga. Wal kaf anil maharim wad dima, berhenti menumpahkan darah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya Abu Ja'far, dalam penuturan Abu Ja'far bin Abi Thalib, dia mengajak kami untuk tidak menumpahkan darah. Wa nahana 'anil fawahish wa qauliz zur,
bersaksi palsu. Wa akli malil yatim, melarang kami untuk makan harta anak yatim. Wa qadfil muhsanah, menuduh orang berzina. Wa amarna an na'budallaha wahdah la nusyriku bihi syai'a. Lalu dia meminta kami untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa amarna bis shalah, memerintahkan kami untuk salat, waz zakah, was siyam, fasaddaqna. Dan kami membenarkan Rasul itu. Wa amanna bihi, dan kami beriman. Wattaba'na ala ma ja'a bihi minallah, fa'abadna Allah wahdah. Kami, wahai yang mulia, hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala saja. Lam nusyrik bihi syai'an, kami tidak menyekutukannya dengan apapun. Wa haramna ma harrama alaina. Ma hurrima alaina, kami mengharamkan apa yang diharamkan kepada kami. Makan babi, makan bangkai, ya kan? Minum khamar. Kami mengharamkan apa yang diharamkan kepada kami. Wa ahlalna ma halal bina, menghalalkan apa yang dihalalkan kepada kami. Fa'ada ilaina qaumuna fa'adzabuna. Nah, tapi anehnya yang mulia, kaum kami menyiksa kami. Ja'far di sini mengadu kepada Najasyi bahwa kami ini sebetulnya mengikuti seorang rasul yang mengajarkan kebaikan, gitu, paham nggak? Tapi kaum kami menyiksa kami. Adzabuna wa fatanuna an dinina. Terus kaum kami berusaha untuk memisahkan kami dari agama kami, maksudnya dari agama Islam. Liyaruduna ila ibadatil authan. Kaum kami berusaha untuk memecah belah kami supaya kami itu kembali menyembah berhala. Min ibadatillah wa an nastahil ma kunna nasimil khabab. Falamma qaharuna wa dhalamuna wa dhayaqu alina wa halu bainana wa baina dina kharajna ila biladi. Ketika kami merasa bahwa kaum kami itu sudah menyiksa kami, berusaha untuk memisahkan kami dari agama kami, mereka menzolimi kami, mereka memerangi kami, mereka menindas kami, kami datang ke negeri yang mulia. Maksudnya negeri Najasyi ini. Wakhtarna ala man siwak, kami memilih engkau yang mulia ketimbang yang lain. Memilih negeri Habasyah ini. Wa raghibna fi jiwari, kami ingin bersahabat. Wa rajawna alla nudlam indaka ayyuhal, dan kami hanya berharap yang mulia agar kami tidak dizolimi di sisi engkau, di sisi Najasyi sebagai seorang raja yang adil. Najasyi setelah mendengar itu ucapan Ja'far bin Abi Thalib, tadinya kan apa? Amr bin As berusaha gimana caranya supaya orang-orang ini bisa balik lagi. Setelah Najasyi mendengar kesaksian Ja'far bin Abi Thalib, Najasyi kemudian berkata, faqra'hu alai, bacakan wahyu yang diterima oleh nabimu itu kepadaku. Najasyi pengen tahu apa isi wahyu itu. Faqara'a alaihi Ja'far fawatih surat Maryam. Ja'far kemudian membacakan awal-awal, bagian awal surat Maryam. Jadi Najasyi ini agamanya Kristen, mengagungkan Isa Al-Masih alaihissalam. Begitu ya. Manakala tahu di Al-Quran ada surat namanya surat Maryam. Maryam itu siapanya Nabi Isa? Ibunya Nabi Isa. Berarti ini kitab suci mengagungkan ibundanya Nabi Isa. Nabi Isa sosok yang diagungkan oleh Najasyi. Tahu bahwa itu adalah surat Maryam, dan beberapa bagian surat itu mengisahkan tentang ibunda Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Isa diagungkan oleh Najasyi sebagai seorang Kristen. Faqara alaihi Ja'far fatih surat Maryam, kaf ha ya ain sad, surat itu surat Maryam. Yang ada kaf ain sad. Fabakan Najasyi. Najasyi kemudian menangis. Meleleh air matanya, hatta tallat lihyatuhu, sampai-sampai jenggotnya itu basah. Karena dia mendengar rasa haru, merasakan rasa haru, rasa Allahu alam apa yang dirasakan oleh Najasyi. Tapi yang jelas ketika dia tahu Al-Quran ini datang dengan kisah ibunda Maryam, kemudian dia tahu bahwa ibunda Maryam ini adalah ibu Nabi Isa alaihissalam, sosok yang dia agungkan juga. Wa bakat asaqifatuhu hatta ballau masahifahum hina sami'u ma tala alaihim thumma qala Najasyi. Setelah Najasyi mendengar Al-Qur'anul Karim yang di dalamnya ada kisah tentang Bunda Maria, tentang ibunda Maryam alaihassalam, kata Najasyi apa? Inna hadza walladzi jaa bihi Isa la yakhruj min mishkatin wahidah. Demi Allah, ini ajaran Al-Qur'an ini dengan yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam itu datang dari satu sumber yang sama. Maksudnya wahyu Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan apa yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam itu sumbernya sama. Fala wallah la uslimuhum ilaikuma la yakadun. Demi Allah, aku tidak akan pernah menyerahkan kalian kepada mereka. Walhasil upaya Amr bin As dan Ibn Abi Rubaiyah itu gagal.
ingin mengembalikan para sahabat Nabi ke negeri Mekah, gagal. Kenapa? Karena mereka bersikap jujur. Lihat, ada masa-masa orang tuh kayak gini nih. Ada masa-masa sulit. Kalau misalnya dia jujur, bisa jadi dia mengalami kerugian. Tapi kalau misalnya dia bohong, dia bisa selamat dari kerugian. Nah, orang tuh kadang diuji dengan begitu kan, paham nggak? Ja'far dan para sahabat Nabi yang lain, bagi mereka gak jadi masalah apa yang terjadi. Yang penting kita berkata jujur. Memang faktanya begitu kan? Dulunya mereka suka memutus tali silaturahim, mereka saling membunuh, mereka melakukan perzinahan, mereka minum khamar dan lain-lain. Datang seorang Rasul memerintahkan kita berbuat baik, berbuat jujur, menunaikan amanah, menyambung tali silaturahim, berbuat baik kepada sesama, kepada orang tua dan lain-lain. Kita ikuti, tiba-tiba kaum kami menyiksa kami yang mulia. Mau gimana lagi? Kita berlindung di bawah naungan yang mulia. Akhirnya Najasyi kemudian tahu bahwa Al-Quran yang dibawa oleh Nabi ini juga tidak jauh beda sumbernya dengan apa yang dapat oleh Nabi Isa alaihissalam. Injil, Al-Quran kan sama-sama wahyu Allah. Injil, Al-Quran, Taurat, Zabur semuanya adalah wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Injil kepada Nabi Isa alaihissalam, Taurat kepada Nabi Musa, Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumbernya sama, nggak usah ada yang diingkari. Itu bukan Injil yang sekarang ya, bukan Injil yang sekarang. Ini Injil dulu, bukan Taurat yang sekarang. Taurat yang dulu dikasih oleh kepada Nabi Musa alaihissalam. Walhasil upaya mereka gagal, para sahabat Nabi akhirnya masih diberikan kesempatan untuk hidup di negeri Habasyah di bawah naungan seorang raja yang adil namanya Najasyi. Apa pelajaran berharganya? Orang jujur akan mendapatkan balasan yang baik, ya kan? Walaupun terkadang dalam dugaan awalnya akan mendapatkan sesuatu yang buruk. Kan awal-awalnya mereka cemas, mereka khawatir. Kalau misalnya kita ditanya, kita ngomong apa? Kalau misalnya dibuat-buat, kalau misalnya omongannya nggak jujur, mungkin bisa jadi mungkin punya bayangan mereka misalnya akan selamat. Tapi kata Ja'far dan sahabat-sahabat yang lain, enggak. Kita katakan apa yang kita tahu, sesuai apa yang diberitakan oleh Nabi kita. Udah selesai. Dan apa yang terjadi akhirnya? Najasyi masih melindungi mereka. Amr bin As ini orang cerdas. Akhirnya apa coba tuh? Meskipun cerdas, cerdik, pintar berdiplomasi gitu ya, pintar beretorika, tetap akhirnya tidak berbuah apa-apa. Wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midadak tika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhik ghafirun.